Hello everyone, hari ini aku mau kulineran ke Solo. Ini aku berangkat jam 7 pagi. Kita ke stasiun Lempuyangan dulu. Kita ke Solo naik komuter lain ya. Satu kali keberangkatan kalian cuma bayar 8.000 aja. Untuk naik komuter lain atau KRL harus pakai kartu. Bikin kartunya bisa langsung di loket. Kalau kalian udah punya kartu, kalian tinggal top up. Bisa lewat loket atau bisa lewat mesin di depan loket. Ini kita berangkat dari stasiun Lempuyangan jam 8 pas. Dan dari Jogja ke Solo kira-kira butuh waktu 1 jaman. Orang-orang kalau main ke Solo pasti turunnya di stasiun Solo Balapan gak sih? Kali ini aku turunnya nggak di stasiun Solo Balapan, tapi di stasiun Solo Jebres. Oh iya, karena lagi Imlek, nanti bakalan banyak lampion-lampion lucu. Untuk ke destinasi pertama, aku memilih untuk jalan kaki. Abis keluar dari stasiun, kalian tinggal belok kanan dan lurus aja. Setelah nemu jalan besar, kalian belok ke kiri. Untuk ke destinasi pertama, sebenarnya kalian bisa naik Batik Solo Trans atau BST. Tapi aku memilih jalan kaki karena jaraknya cuma 1 kilo aja. Untuk jalannya aman aja sih, bahkan di pinggir jalan tuh banyak pertokoan. Buat yang mau mampir jajan atau beli minum itu bisa aja. Ini pokoknya kalian tinggal lurus aja. Dan hati-hati ya karena nanti nyebrang 1 lampu merah. Kalian jalan terus sampai nemu yang rame-rame gini nih. Seperti yang aku bilang di awal, Solo lagi bagus banget karena banyak lampion Imlek. Ini kalau malam tambah bagus karena bakalan nyala. Alasanku turun di stasiun Solo Jebres karena deket sama Pasar Gede Harjonegoro. Pertama, kita jajan dawet telasi. Di sini sebenarnya ada beberapa yang jual dawet telasi, tapi aku pilih yang Bu Darmi. Tadi kan kita abis jalan lumayan jauh tuh. Ini seger banget minum es dawet. Isiannya ada ketan hitam yang legit dan ada bubur sumsumnya yang rasanya gurih. Terus ada cendol, selasi, santan, dan juga air gula. Ada potongan nangka juga. Oh iya, dawet Bu Darmi ini paling legend. Awal bukanya sama kayak berdirinya Pasar Gede. Ini makanan tradisional Solo, namanya brambang asem. Aku kira awalnya ini kangkung rebus, ternyata daun ubi jalar. Terus pakai tempe yang dibacem atau dimasak pakai gula merah dan dikasih sambal. Ada kangkung direbus sama tempe gembus, terus dikasih saus. Untuk tempenya rasanya manis. Rasa daun ubi jalar tuh mirip banget sama kangkung. Terus sambal yang disiram tadi rasanya mirip sama sambal rujak, jadi seger dan manis. Tapi menurutku ini agak pedes sih. Terus kita lanjut cari jajanan di bagian luar pasar ya. Ini aku nemu 2 jajanan di sebelah utara pasar. Ini cakwe yang paling dicari di Solo. Kita bisa lihat cara buatnya juga. Cakwenya gendut-gendut banget. Rasanya gurih kayak cakwe pada umumnya, tapi mereka menang di cuy. Jadi tekstur luarnya tuh crispy, terus dalamnya cuy banget.
Next, ini ukuran bolong-balingnya raksasa sih. Teksturnya chewy juga, mirip sama cakwenya tadi. Terus rasanya nggak cuma manis, tapi ternyata ada gurihnya juga. Terus ini ada sate ayam merah dan ukurannya segede gaban. Di dimsum story malah sate ini sih yang harusnya dibeli karena rasanya unik banget. Jadi ini tuh ayam angsio, rasanya manis, ada wanginya juga. Jadi bumbu ayamnya tuh pakai cengkeh dan rempah-rempah lainnya. Tenang aja ya, ini udah ada sertifikat halalnya, jadi aman aja. Terus sekarang kita pindah ke gedung sebelah barat buat ke food courtnya. Ini kita makan di FTP. Jadi menu mereka itu western food. Nanti setiap menu udah dapet salad dan juga kentang, bisa digoreng atau juga mashed potato. Makan di sini tuh seru banget karena bisa lihat jalanan dari atas. Menu mereka setiap harinya beda-beda gitu loh. Terus ini aku pilih yang baked dan kebetulan dapatnya yang chicken. Ini kayak chicken soup gitu. Dalamnya ada ayam, makaroni, telur puyuh dan keju. Rasanya gurih dan creamy sekali. Terus ini saladnya ada lettuce, tomat, jagung, timun, kubis ungu dan pakai mayonaise. Saladnya seger dan bisa balance sama creamy soupnya gitu loh. Terus ini quesadilla. Ini tortilla yang ada isinya gitu. Kemarin ada pilihan mau ayam atau tuna, dan aku pilih yang ayam. Rasanya enak banget, apalagi kalau tortillanya dicocol di chicken soup tadi. Ini menu yang roasted chicken. Jadi ayam panggang, terus dikasih saus mushroom. Sausnya creamy dan ayamnya lembut sekali. Untuk rasa kentang dan saladnya sama sih di antara ketiga menu tadi, tapi aku lebih suka yang baked karena dia creamy dan juga cocok sama salad dan kentangnya. Setelah itu kita jalan ke Balai Kota Surakarta. Jaraknya deket banget, cuma 200 meter. Di sini lagi dipajang lampion lucu-lucu. Ini pas siang aja cakep, apalagi kalau malam pasti lebih bagus. Setelah foto-foto di Balai Kota, kita ke Kampung Batik Kauman ya. Sebenarnya dekat, cuma 1 kilometer aja. Tapi aku memutuskan untuk naik gokar dan bayar 20.000. Ini salah satu gang yang paling sering dikunjungi di Solo. Baru aja masuk gerbang dan aku langsung salvok sama toko aksesoris di sebelah kiri jalan. Aku beli 2 gantungan yang lucu gini. Terus ini kita langsung aja jalan lurus. Jadi gang ini tuh banyak spot foto. Ada beberapa kafe dan rumah makan juga. Jadi kalau kalian pergi ke Kampung Batik Kauman sebenarnya udah cukup banget. Udah bisa foto-foto, banyak kafe, ada toko batik dan ada toko aksesoris juga. Terus ini aku lihat ada yang sewain skuter juga. Ini kayak jadi satu sama kafe dan ada pilihan beberapa kegiatan. Terus ada yang lagi bikin batik, ternyata ada workshopnya juga. Jadi kalau kalian mau belajar membatik bisa ke situ ya. Karena Solo agak panas, jadi rasanya haus terus. Jadi aku melipir beli es krim.
Sadly, waktu sore Solo lagi sering hujan, dan ini aku kehujanan. Setelah itu, aku gokar lagi ke Pasar Gede. Pasti kalian bertanya-tanya, kok ke Pasar Gede lagi sih? Ini yang buat aku balik lagi ke Pasar Gede. Tengkleng Ibu Surati. Jadi tengkleng Bu Surati ini ada di depan gerbang Pasar Gede. Tapi bukanya jam 12:30 siang. Makanya tadi pagi pas kita kesini ibunya belum buka. Dan aku sampai sini udah jam 4 sore. Ini pun kita hampir kehabisan, jadi tinggal kaki kambingnya aja. Tapi kalian lihat deh porsinya banyak banget. Tengklengnya tuh tipe yang seger, kuahnya juga nggak terlalu kental. Tapi bumbunya medok banget. Gurih, manis, pokoknya sedep banget. Dagingnya pun empuk dan mudah lepas dari tulang. Ini emang enak makan pakai tangan sih daripada pakai sendok. Ini kaki kambingnya empuk dan kenyal banget. Tapi aku lupa nanya ini di presto atau emang direbus dalam jangka waktu yang lama. Pokoknya ini enak banget dan porsinya juga wow. Jadi kalau kesini aku bakal balik lagi sih. Setelah perjalanan jalan-jalan yang panjang, akhirnya aku memutuskan untuk pulang. Bye-bye everyone.